Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan, kami merasa ada banyak misteri, maka ajarlah kami untuk percaya dan juga berserah kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kami semua. Menerangi jalan-jalan kami ke depan, semakin mengenal Engkau dalam cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima yang demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudari-saudara, judul perenungan kita adalah ketika jalan Tuhan tidak terpahami. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini berjalan tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita buat? Kita bisa saja berusaha sebaik mungkin, tapi kenyataannya justru apa yang kita upayakan tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan penuh kekecewaan. Dan bisa saja kemudian kita bertanya, kenapa kok semuanya ini bisa terjadi? Kenapa aku harus menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti ini? Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang bahwa jalan Tuhan bisa saja tidak bisa kita duga, di luar pemahaman kita sebagai manusia. Oleh karena itu ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 menjadi penting, karena ayat ini mengajarkan kita prinsip mendasar tentang iman Kristen kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Artinya menyerahkan hati, pikiran sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa selalu mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ini. Nah, ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, Amsal 3 ayat 5 ini, yaitu yang pertama, percaya pada Tuhan. Dalam ayat ini dituliskan dengan segenap hati. Itu artinya bahwa percaya pada Tuhan dengan utuh, tidak setengah-setengah, dengan segenap hati. Dalam hidup ini kita menghadapi banyak godaan yang bisa membuat kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kita mengira bahwa kita tahu apa yang terbaik bagi kita, tapi ternyata ayat ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berserah, percaya kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanannya kita menghadapi ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama, percaya pada Tuhan. Yang kedua adalah tidak mengandalkan diri sendiri. Tuhan memang memberikan kita akal budi, tapi kita perlu menyadari bahwa sumber akal budi kita adalah dari Tuhan. Maka kita perlu belajar untuk bersandar pada Tuhan. Ketika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, kita bisa saja ragu, kita bisa saja bingung. Apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk kita lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri.
Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengalami gagal, saat kita mengalami kebingungan, ayat ini kiranya menjadi terang bagi kita bahwa dunia ini memang penuh banyak tekanan, tapi banyak persoalan, bisa membuat kita gagal, bisa membuat kita bingung. Kita bisa saja tergoda untuk bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi kita diajak kemudian untuk bersandar pada Tuhan. Saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak bisa kita pahami, hal-hal yang tidak kita temukan jawabannya, maka disitulah kita diajak untuk percaya pada Tuhan. Baik ataupun tidak baik waktunya. Ibu bapak saudari-saudara, memang jalan Tuhan tidak terselami, tapi bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Pada saat kita tidak bisa menyelami jalan Tuhan, kita perlu percaya bahwa Dia sedang mengerjakan suatu karya yang indah bagi kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, tapi kuncinya adalah terus percaya dan terus percaya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk percaya kepada Engkau di masa, di waktu ketika kami menghadapi pergumulan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu untuk tetap percaya pada Tuhan. Maka mari Tuhan, berikanlah kami iman untuk selalu percaya kepada Engkau di waktu kapanpun, di masa apapun, sehingga kami senantiasa dekat dengan Engkau. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.